Halo guys, welcome guys. Welcome to my live guys ya. Bener ya aku nih. Guys, ya. Welcome guys. Kenapa ini bro? Tetap layar dulu bos. Santai dulu bos. Baru mulai guys ya. Sudah stok pick. IHSG besok piye? Rebound guys. Tadi pidatonya aman atau enggak guys? Pidatonya aman-aman aja atau enggak guys? Aman berarti ya aman guys ya. Kalau pidatonya aman ya aman guys. Welcome guys, welcome. Kemarin IHSG dihajar guys ya kemarin guys. Cuan arah lagi, iya guys. Kemarin rebalancing MSCI, cuan sama brand malah arah guys. Cuan sama brand malah arah. Kemudian di penutupan market saham-saham banking jatuh guys. Di penutupan market saham-saham banking jatuh, IHSG ikut jatuh guys. Gitu guys. Sudah ada sampak PP yang gendong IHSG, tapi banking kalau jatuh ya tetap berat guys. IHSG tetap ditutup merah ya bos ya. Hari apa guys? Hari Jumat ya. Hari Jumat salah satu saham kita ada yang arah juga. Halo guys. Halo bos. Udah ke setting nih guys. Welcome. Gimana guys, porto kalian apakah sudah membaik atau tetap guys ya? Atau tetap tertekan? Kapan ini IHSG 9.000 lagi? Sedikit membaik. Nah, alhamdulillah guys. Pak Bakri belum beraksi. Tunggu waktunya ya. Perbankan meskipun turun ya nggak apa-apa. Orang-orang pegang perbankan ya rata-rata dividend play. Jadi meskipun sahamnya turun ya tetap dia dapat dividen tiap tahun. Nah itu. Jadi perbankan ya mas santai-santai aja. Orang yang pegang banking itu biasanya long term. Ya biasanya untuk invest jangka panjang. Untuk dividen play, meskipun sahamnya junam, tetap dapat dividen ya bos ya. Brand gimana kemarin volume gede, iya guys ya. Brand sama cuan kemarin arah. Nanti kita cek ya, kalau ada. Nanti kita cek lah. Guys yang belum follow guys ya. Yang belum follow Tito saya follow. Waduh ada akun-akun win-win ini, akun-akun ini guys. Akun-akun enggak apa namanya? Akun-akun bahaya. Proto apa itu guys? Minus berapa persen? Enggak tahu guys. Enggak tahu berapa persen guys. Harusnya membaik, harusnya
lumayan membaik dari hari sebelumnya, karena kemarin ada yang arah 1 guys ya. Ini sering pakai jaket sumuk, nggak ini guys ya, kalau pakai kaos kayak gimana gitu guys ya, nggak tahu. Membaik tapi panggah minus, betul. Jadi pada hari market itu banyak liburnya guys. Jadi pada hari sebelum Idul Adha ya, pada hari Selasa itu kita serok 1 saham ya. Pada hari Selasa kita serok 1 saham atau nambah muatan ya. Saham itu sudah minus dalam ya. Saham tersebut itu sudah minus dalam. Nah di hari Jumat ya, di hari Jumat saham tersebut itu arah guys. Jadi di hari Jumat saham itu arah. Jadi yang minusnya itu dalam sudah menipis. Nah, besok naik dikit aja guys ya. Kita kabur dulu bos. Tarif pajak PT CV belum saya pelajari guys ya. Kalau PT, nah di market itu guys, itu rata-rata itu PT guys ya, bukan rata-rata, semuanya PT guys guys. PT ini TBK, PT ini TBK gitu. Kalau pajaknya dinaikin ya lumayan kurang positif. Cuan sahamnya gap up guys, sahamnya lock arah ya. Cuan itu lock arah, ada meninggalkan gap. Nah saya biasanya itu kurang gimana guys, kalau naiknya langsung gap up, langsung lock arah itu kayak meninggalkan gap gitu loh guys. Nanti suatu saat gapnya ditutup ya guys ya. Cuan kemarin yang borong KZ sama TP ya. KZ sama TP di KZ ini di Cuan emang barangnya banyak guys ya. Doi KZ di Cuan itu barangnya banyak guys. Jadi kemarin waktu rebalancing MSCI ya, asingnya gebuk tapi ada yang nampungin bos. Makanya sahamnya lock arah guys. Sangar guys ya. Sangar dikeluarkan MSCI malah lock arah bos. Oke guys, 150 mata memandang guys. Langsung saja guys. Langsung saja mulai ya. Bentar guys. Saya screen dulu guys. Oh ada yang ini guys. Bentar bos. Sabar bos. PSAB Antam MDKA dari saham peremasan ya, disclaimer on dulu guys. Dari saham peremasan saya entah kenapa saya prefernya kok punyanya Thohir itu guys. MDKA sama emas ya, dari saham peremasan ya. Ya ini bukan apa-apa guys ya, disclaimer on. Hari ini harga emas melemah bos ya. Hari ini harga emas melemah ya. Jadi saham peremasan potensi tertekan. Gitu aja guys. Tapi kemarin waktu libur market saham emas menguat guys ya. Hari ini tertekan lagi. Setwis lah. Oke guys. Oke guys. Langsung saja bos. Nah sebelum kita mulai, yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow ya guys ya. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Nanti ada update saham potensial, update sentimen market guys ya. Dapat modul, free modul bos. Nanti modulnya saya tambahin lagi bos. Kalau IHSG sudah membaik ya. Nah kita update grup dulu, update komunitas dulu. Pada hari Jumat kita nggak ada beli, nggak ada jual bos. Jadi pada hari Jumat kita ya pantau market santai-santai aja. Karena menjelang libur panjang biasanya market lumayan sepi guys. Biasanya gitu guys. Jadi pada hari Jumat kita slow aja. Nggak ada jual, nggak ada beli.
beberapa saham tertekan, tapi ada satu saham yang lock ARA, bos. Bukan lock ARA sih, guys, ARA ya. Ingat ya, bukan lock ARA, guys, tapi ARA ya. Izin. Jadi nggak meninggalkan gap di bawah, bos. Oke, langsung saja. Porto minus berapa? Banyak lah, guys. Kita recovery pelan-pelan, bos ya. Tapi jujur, bulan ini nggak ada cut loss kita, guys. Jadi kita masih nge-hold meskipun berdarah-darah, bos. Karena saya belajar, guys, uang itu berharga, guys. Masa dibuang-buang ke market, guys. Saham kalau turun pasti naik lagi. Turunnya saham bukan karena distribusi, tapi karena sentimen, bos. Kecuali turunnya saham karena distribusi ya, itu kabur, guys. Kabur mending, guys. Tapi kalau sentimen pegang mic, sentimen dolar, nah itu ya suatu saat pasti naik lagi lah. Biarin, banyak orang yang mengatakan oh nggak disiplin, biarin, guys ya. Kita punya kungfu sendiri, bos. Kita belajar menghargai duit. Langsung saja ya. Yang pertama kita cek DSSA, guys. Jadi DSSA ini saham yang dikeluarkan MSCI yang kemarin naik kenceng. Ya. Saham yang dikeluarkan MSCI tapi waktu rebalancing sahamnya malah naik kenceng, guys. Ya, ada DSSA, ada TPIA. Ada DSSA, TPIA, Brand, Cuan ya, yang dikeluarkan MSCI, guys. Nggak tahu TPIA, nah ya. TPIA gimana TPIA, guys? Tuh, TPIA malah junam. Parah ini. Yang dikeluarkan MSCI, guys. Ingat ya. TPA malah junam ya. Dianaktirikan. Waduh. Kita cek DSSA ya. Karena DSSA ini sudah turun 2 malam, guys. Siapa ini? Veronica Ko ini, guys. Astagfirullah. Oke, fokus, guys ya. Kita mulai ya. Kita bahas DSSA dulu. Nih, bos. Jadi DSSA ini ya dari waktu pengumuman HSC atau saham-saham yang terkonsentrasi tinggi yang dimana MSCI mengeluarkan ya, rumor MSCI mengeluarkan sampai fix dikeluarkan, saham ini sudah turun berapa persen ini? Per hari ini ya, per kemarin naik ya, saham ini sudah turun di atas 80%. Ya Allah. Ini apa ini? Bentar, guys. Bentar, guys. Ada komen-komen gak jawel lah sini, guys. Ini ya. Jadi saham ini sudah turun minus 86%. Ya. Kemudian dulu, guys. Dulu waktu saham ini, bentar, volumenya besar banget sih. Waktu saham ini naik kenceng, guys ya, waktu tanggal 9 April itu ada yang borong gede, guys. Saya masih sangat-sangat ingat, guys ya. Karena tiap hari lihat market, guys. Nah, 9 April ini DPAK itu borong ya, 9 April. Tanggal 10 DP masuk lagi. Tanggal 11 libur. Tanggal 13 DP. Ya entah siapa DP ini, saya kurang tahu. Nah, kemudian kemarin waktu rebalancing itu ada volume yang sangat-sangat gede, guys. Siapa yang borong, guys? Friday tanggal 29 ya. Tanggal 29 ada AISS, bos. SSDH. Jadi SS sama DH itu identik dengan grup-grup dari Sinarmas. Ya, izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham, guys.
SS borong gede, DH juga borong ya. Meskipun DH ini cuma borong 54M. Nah, kemudian kemarin naik sampai 13%, itu karena AI dan SS beli 200M, SS beli 100M. Belinya di 491, 457, nggak jauh-jauh dari 492, guys. Ya, nggak jauh-jauh dari 492. Nah, jadi in my opinion DSSA masih menarik, bos ya. In my opinion, guys ya. Karena kemarin ada volume itu juga ini. Bentar guys. Astagfirullah. Apa ini, bos? Nih. Kemarin ada volume, ini ada yang ngumpulin barang juga, bos ya. Nih. Mulai tanggal berapa, guys? Mulai tanggal 19 Mei ya, kita cek ya. ...19 Mei yang beli NI AKBK, oke. Tanggal 20 Mei NI borong lagi ya. Tanggal 20 Mei. Jadi tanggal 19 NI borong. Tanggal 20 NI AKBK masih borong ya kan. Tanggal 21 NI juga beli terus ya. Nah, kemarin kita sudah bahas, bos ya. Tanggal 22 AKNI masih borong. Nah, ini ada yang borong, guys ya, ketika ada volume mulai tanggal 19 Mei sampai tanggal 26, guys. Kita cek. 19 sampai tanggal 26. Ini ya, NI 264M ya, di harga 690-an. Sekarang 492 ya. Jadi ini lumayan diskon. CC 96M. Nah, kemarin juga ada yang borong gede. Jadi in my opinion DSSA juga salah satu saham yang cukup menarik untuk diserok, guys ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham, guys. Keputusan menjual membeli saham ada di tangan penumpang, bos. Saham ini sudah junam 80% lebih ya. Mau turun sampai berapa? Mau turun sampai berapa ini, bos? Gila DSSA ya. DSSA habis stock split sahamnya langsung junam, bos. Sahamnya naik kemudian junam dalam, bos. Guys, yang belum follow Twitter saya follow, guys. Yang belum follow IG saya follow, guys ya. Yang pengen join komunitas klik link di bio, guys. 99% mau, gak mungkin sih, guys. Berat ya, masa saham Konglo sampai segitu, guys. Apalagi Sinarmas ya. Sinarmas itu Konglo gede, guys. Lanjut Bufa ya. Bufa, guys. Bumi aja 8.000 ke 50 mungkin. Itu karena ada ini, guys. Itu karena Pak Salim belum masuk ya. Kita cek Bufa, guys. Bufa kemarin arah ya. Tapi kebuka arahnya ya. Di menit-menit terakhir kebuka arahnya, guys. Tapi kembali arah lagi. Kemarin yang ngerek itu ada AK, CC. Bufa ini ya, in my opinion buat trading aja ya. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham, guys. Jadi AK ya, kemarin top buyer-nya AK, average-nya 731 ya. Di 731. Kemudian harga Bufa sekarang 760. Biasanya AK itu suka tektokan, biasanya, guys ya, kita track aja, guys. Biasanya AK kalau dia akum bagus lah, tapi kalau dia tektokan biasanya besok ya jualan biasanya, guys. Tanggal berapa ini, bos? 29. Kita track aja, guys ya. Apa ini, bos? Kok buffering, guys? Kayaknya belum bayar bulanan.
Wah, masih buffering. Kalian track sendiri ya. Saham kecipratan untung dari Piala Dunia apa aja? Video.com Piala Dunia atau enggak, guys? Video.com dapat hasiar atau enggak? Wah, belum ini, guys ya. Belum perpanjang ya. Nanti aja ya. Kalau AK ini tipikalnya tektokan, bos. Jadi AK ini tipikalnya tektokan ya, jadi Bufa ini buat trading aja ya. Ya buru-buru kalau sudah BP atau sudah apa namanya? Atau sudah yang semulanya loss kemudian profit ya, buru-buru mulai rebalancing guys. Gitu, bos. Jadi Bufa ini yang akum belum kelihatan ya. Jadi murni trading aja ini ya. Saham ini high risk, guys. Saham ini kalau sudah turun nggak dikasih ampun ya saham ini ya. Gitu. Join komunitas, klik link di bio, guys. Lanjut ya. Cuan ya, kita cek cuan, guys. Cuan Lok Ara ya. Semoga bisa balik di harga 1.300, amin ya. Kayaknya gampang lah ya Bufa itu ya. Bufa itu salah satu saham kesayangannya Pak Hapsoro. Masa dibiarkan junam dalam. Ini ya. Bufa cuan ya. In my opinion cuan menarik ya. Karena kemarin yang beli banyak KZTP. Dimana KZ ini ya. KZ ini doi yang punya barang banyak ya, 30 Maret ya. Si doi itu yang punya barang banyak, guys. Dijuan. Nih ya 30 Maret. Mulai 30 Maret dan kemarin buyback ya. Kita cek aja mulai 30 Maret sampai tanggal 26 Mei ya. Nih ya. Mulai tanggal 30 Maret sampai 26 Mei KZ punya barang banyak ya. YU keluar 3,3 T karena didepak oleh MSCI 777M di 1.200. Ingat guys ya, di 1.000 average-nya di 1.280-an. SS juga punya barang banyak di 1.396. TP juga punya barang banyak 700M di 1.300. Nah sekarang ya, kemarin ya tanggal 29 itu doi tersebut ya, KZTP SS itu buyback atau averaging ya. KZ buyback 293M di 630, TP juga di 630. Jadi in my opinion cuan menarik juga ya, izin disclaimer on. Tapi kalau sahamnya Lok Ara itu dapat barangnya sulit ya, izin disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham ya. Kalau sahamnya Lok Ara ya dapat sahamnya sulit. Bentar guys ya. Kenapa guys kok banyak request kaki guys? Ada apa saham kaki guys? Bentar ya. Saya tak bayar ini dulu. Ada apa guys saham kaki guys? Saham kaki itu saham likuiditi rendah bos. Ya. Saham kaki itu saham likuiditi rendah ya, saham yang mudah dinaik turunkan oleh pribadi bos. Nah, udah guys, udah langganan lagi ya. Coba guys. Ada yang nyangkut. TPE XL impostor iya tak? Oke, saya cekkan kaki ya karena terlalu banyak ya. Ya, kaki ini saham nggak liquid ya. Cuan sudah saya bahas ya barusan. Kaki saham ini nggak liquid guys. Transaksinya ini cuma beli 200 juta, 180 juta, 173 juta. Alah, nggak liquid ini ya. Skip guys. Saham nggak liquid, skip aja. Karena terlalu beresiko ya. Karena terlalu beresiko bos.
Bentar guys. Sudah bisa. Cuan ya, oke, saya cek cuan ya. Ini ya, KZ sama TP sama SS. Nah ini ya, TP, KZ, SS ya, punya barang banyak guys ya di cuan. Jadi in my opinion cuan juga menarik ya. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Lanjut guys. Kita cek Mina ya. JGLE XL-nya impostor. JGLE juga liquidity rendah guys. Oh enggak lah ya. JGLE XL-nya itu retail. Kita bahas Mina ya. Lebih menarik bahas saham yang lebih liquid ya daripada yang gak liquid guys. Ya sorry ya kalau saham kurang liquid, saya kurang membahas, sorry bos. Karena ya kenapa kita bahas guys ya, karena kita gak akan tertarik bagaimanapun sahamnya ya. Meskipun sahamnya terbang ratusan persen tapi gak liquid, ya ngapain bos. Oke ya. Oke guys, kita cek Mina ya. Mina kemarin naik 15%, berarti kemarin itu Pak PP sama Pak Hapsoro ya. Kemarin Bufa naik 24%, Mina naik 15%. Coba kita cek ya. Saham ini juga nggak terlalu terdampak ya. Crash bulan kemarin ya. PTRO liquid ya, liquid banget lah ya PTRO guys. Kemarin cuan itu ada volume ya, yaitu yang borong banyak ada AK. Ya. Yang borong banyak ada AK ya. Kemarin. Kita cek, saya mau cek tanggal 22 Mei ya. Saham ini naik 14%, 22 Mei. Tanggal 22 Mei nggak ada apa-apa ya, tapi saham ini naik 12% guys ya, cukup anomali ya. Berarti kemarin ya, kemarin tanggal 29. Tanggal 29 AK ya, barangnya ada di 325. Sekarang Mina di 336. Jadi biasanya AK ini gameplaynya tektokan ya, trading. Jadi in my opinion Mina saya prefernya wait and see aja. Karena sewaktu-waktu AK ini kalau buang saham ini kembali turun bos. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Jadi kalau sudah profit in my opinion Mina langsung TP sih. Nih ya, saya kasih tunjuk ya. Nih ya pergerakannya AK. Kelihatan ya, tektokan ya. Doi jualan, sahamnya malah naik ya. Nah ini tektokan kelihatan ya. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli. Ya, nanti kalau jual ya sahamnya nanti kena imbasnya juga. Ya. Jadi saya Mina wait and see dulu lah ya. Trading aja lah. Kalau dibuat trading aja oke lah. Sudah saya blokir ya, doi malah masih muncul. Parah sih ya. Lanjut. BP. Guys, BP kemarin Pak Bakri nambah muatan di harga berapa guys? Bentar guys. Saya tandai dulu guys. $180, oke. Thank you. Nah, kita tandai aja bos. Pak Bakri dulu ya. Dulu
borong di 246 ya. Kemudian beli lagi di 180. Nggak jauh-jauh dari harga sekarang lah ya, malah di harga atasnya ya. Nah di sini ya, tandai dulu bos. Kita tandai dulu bos ya. Bakri. Nah. Pak Bakri punya barang di 246, di 180, sekarang harganya di 176 guys. Jadi ya diskon ya, in my opinion diskon. Kemudian ada II yang terpantau konsisten beli. II juga identik dengan broker Bakri guys. Nih ya. Jadi in my opinion Bakri BP juga menarik guys ya. Nah ini II guys. Barangnya paling banyak II ya. Doi konsisten beli juga. Nah ini ya. Ini sudah mulai 3 bulan terakhir lebih nih ya. II borong terus. Ya. Jadi in my opinion karena sekarang harga sekarang di bawah harganya Bakri Capital ya. In my opinion menarik ya. Meskipun saham ini jebol support. Nah, tinggal kita lihat guys ya, gameplaynya II seperti apa ya. Nanti kita pelajari ya. Gameplaynya II di apa namanya, cara ngebitnya, cara ngebit, cara nge-HK. Nah, itu perlu kita pelajari bos. Oke, jadi in opinion BP karena ini murni karena saham ini turun. Saham ini harganya di bawah harga Bakri Capital guys. Apakah tiba-tiba besok HK? Ya kita perlu didalami lagi. Apakah retailnya banyak atau enggak ya? Nah kalau retailnya banyak ya sulit ya. ASPR butuh berapa RB lagi? ASPR itu saham gak liquid guys. ASPR itu udah ini cuci piring ini sudah ya. ASPR ini ya. Makanya guys ya, nggak usah udik-udik saham gorengan guys. Tapi kalau kalian buat main-main bolehlah gorengan itu guys, terserah. Tapi kalau kalian semisal ya uang kalian 10M ya, main gorengan 1 juta, 10 juta silahkan ya. Silahkan guys. Kalau saya mah guys, enggak lah. Yang liquid aja aman guys. Lanjut bos. WBSA. Guys, yang belum follow TikTok saya, follow dulu guys. Yang belum follow TikTok saya, follow guys ya. Yang belum follow IG saya, follow guys. Tolong guys ya. Yang pengen join komunitas, klik link di bio. 12 follower. Lanjut ya. WBSA. WBSA. Saham ini juga junam dalam ya. Gila ya saham ini ya. Saham ini turun karena masuk HSC ya. Jadi saham-saham yang masuk HSC yang baru diumumin ya. Kalau yang dulu-dulu mungkin free floatnya sudah diperbaiki ya. Yang baru diumumin masuk HSC kan, yang baru diumumin itu WBSA ya. Itu in my opinion buat NC guys. Apalagi saham ini habis IPO ya. Otomatis yang punya barang ini harus jualan di market ya. Kalau jualan di market ya bisa tertekan market guys. Jadi saya prefer buat NC aja ya. WBSA izin disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Mungkin itu saja ya WBSA penjelasannya ya. Nggak ada yang gimana guys. Gitu guys. Kita cek ya WBSA. Nah, kita cek ya. Coba ya, kita cek tanggal 25 ada volume, 26 ada volume. Tanggal 25 AK, tanggal 26 AK jual. Nah itu guys. Dibuat trading orang gede guys ya. Jadi nggak FOMO, nggak apa-apa. Ya kita wait and see aja ya. Lanjut guys.
ketik di grup aja guys, itu lebih nggak capek ya. Ketik di komunitas, nah, ketik. Jadi jam 4 itu ya, habis market tutup langsung ketik aja urutan pertama guys ya, nanti langsung dibahas guys. Oke guys, lanjut bos, CBRE bos. CBRE ini doi punya, Pak Gabriel punya guys. Jadi kalau kalian ikut doi, ikut Pak Gabriel boleh tuh ya CBRE guys. Tapi nanti ditebus ya rek isunya. Itu ya, kalau kalian kungfu rek isu boleh tuh ya. Nah kita kan kungfunya transaksi ya, beda-beda setiap orang guys. Oke kita cek ya CBRE guys. CBRE tanggal 25 Mei ada volume ya bos. Saham ini tanggal 25 Mei dibanting ya. Kita cek ya, mulai tertingginya guys. Sampai penutupan market 16% yo, gila. Coba kita cek. Kita cek tanggal 22 dulu ya. Jadi tanggal 22 itu ya. Tanggal 22 Mei saham ini arah. Ya. Tapi nggak ada akum ya, cukup anomali nih guys, nggak ada akum sahamnya arah ya. Kemudian tanggal 25 ada volume nih guys, tanggal 25 Mei. Tanggal 25 Mei ya ini pas ya, ini besar kemungkinan ya. Tanggal 25 itu diguyur MG ya. XL ini diguyur MG guys. Kemungkinan besar ya. Jadi tanggal 22 Mei MG beli. Tanggal 25 MG guyur ya. Tanggal 26 retail masuk lagi. Tanggal 29 nggak ada transaksi. Tanggal 9 transaksinya kecil guys. Jadi ini MAIP CBRE saya prefer wait and see untuk sekarang ya. Ya untuk sekarang saya wait and see dulu ya untuk CBRE. Tapi kalau kalian kungfunya kungfu rek isu dan lain-lain boleh silahkan. Karena doi punya ya CBRE ya, udah kelihatan ya, gitu. Ini ya dari transaksinya juga yang akum, YP, XL, XC, PD. Ini broker-broker yang biasanya dipakai retail ya, NICP ya, broker-broker yang biasa dipakai oleh para retail guys ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Jadi saya CBRE wait and see. Lanjut guys. Kita cek ya emas guys. Emas. Emas kemarin naik 2% ya. Jujur guys ya, saya sudah masuk emas ya. Izin ya, disclaimer on ya, nggak tahu sudah floating profit berapa ya. Floating profit berapa guys? Kayaknya masih tipis lah ya. Ya. Ini tanggal ya. Spek buy emas 7475 7500 guys. Sekarang emas sudah di 7800 ya. Disclaimer on ya. Bukan ajakan menjual beli saham ya. Disclaimer on ya. Kita cek ya. Emas kemarin PD masuk lagi. Meskipun kemarin AK yang buang guys. AK ini kayaknya AK trader guys, bukan smart money-nya. Jadi aman ya karena buangnya dikit ya. Nah, tapi PD masuk lagi, bos. Tanggal 29 PD masuk. Kita cek aja guys, saya mulai tanggal 22 ya, tanggal 22 Mei. Pertama guys, pertama dulu nih ya. Pertama dulu si AK, si emas itu smart money-nya ada AK guys. AK itu barangnya banyak ya di emas. Dan average-nya ada di atas guys. Saya 5% mantap guys ya, bisa TP-TP sih ya. Nih ya AK ya. AK guys. Nah ini doi mulai tanggal 16 Maret ya sampai sekarang.
Maksudnya belum distribusi, guys. Ini tanggal 16 Maret ini rebalancing index gold ya, karena do ini masuk index gold, guys. AK ini ya di 8.800 ya, average-nya di 8.800, sekarang emas di 7.800. Nah kemudian di tanggal, coba kita cek, guys, tanggal 21 Mei ya, 21 Mei kan ini kalau dibilang bottom ya, karena hari berikutnya mantul sampai hari setelahnya, guys. Tanggal 21 Mei. Nah, tanggal 21 Mei itu AK itu buyback ya. Jadi si AK itu buyback ya, atau averaging, guys. Nah, oke lah kalau AK ini buyback, guys. Ini pertanda. Nah, di tanggal 22 PD beli, tiba-tiba beli, guys, PD, guys. Karena dulu, guys ya, kita pernah juga main emas ya. Kita juga pernah beli emas ya. Tanggal ini sebelum naik kenceng, sebelum naik berapa persen ini, guys ya. Coba ini mulai sini lah ya. Ini kan naik 24%, guys. Itu ditandai oleh PD beli, guys ya. Tanggal 13 April, coba kita cek tanggal 13 April, guys. Nah ini, guys. Tanggal 13 April saham ini masih sideways ya. 13 April lah PD ini borong 100 M, guys ya. Seakan-akan do ini insidernya lah ya. Tahu lah harga ini mau naik, guys. Bener saja, guys ya. Tanggal 22 Mei doi borong ya. Nih. 22 Mei doi borong 22 M. Tanggal 25 PD borong lagi. Tanggal 26 nah, PD mulai jual nih. Tapi nggak apa-apa, guys. Dia masih punya barang, guys ya. Nah, tanggal 29 kemarin PD masuk lagi, bos. Jadi in my opinion emas masih menarik lah ya. Di harga sekarang pun masih menarik, guys. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham, guys. Keputusan menjual beli ada di tangan penumpang, guys ya. Bentar, guys. Saya kasih tunjuk, guys ya. Jadi PD itu salah satu broker yang dipakai oleh MDKA di emas. Nih ya. Nih, biasanya pakai PD, guys. Jadi Merdeka Copper Gold atau MDKA itu biasanya pakai PD di emas ya, bos ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham, guys. Besok longsor, bos, gara-gara si UMB nggak tahu, guys ya. Semoga enggak lah ya, semoga naik ya. Juni to the moon, guys. Oke, guys. Bufa sudah dibahas ya, Bufa, guys. Lanjut, guys. Dikasih teks tadi. Parah kalian, guys ya, konspirasi. Lanjut ya. Lanjut, guys. Kita bahas Supa, guys. Supa ini aman lah ya, supaya ini suatu saat rebound, guys. Supaya ini karena masih di akum. Coba, guys, kita cek tanggal 21 Mei, guys. CC. Jadi Supa ini, guys, yang punya barang banyak itu CC ya. Nggak tahu CC ini siapa, guys, atau pengendalinya mungkin ya. Jadi dan doi itu konsisten sampai sekarang akum ya. CC kok distribusi nih, guys. Oh, cuma beberapa hari terakhir ya. Kita cek ya. Mulai tanggal 5 Mei ya, doi akum ya. Oh, dia sudah jualan, guys. Bentar, guys, dia jualannya ini tuker barang, guys ya. Saya ingat, guys ya, tanggal 30 April ya, doi jualan. Doi tiba-tiba jualan jebret, guys ya, tanggal 30 April. Kayaknya tuker barang, guys. Nah, doi tuker barang ke LG ya, 62M, 67M yang gak jauh-jauh banget lah ya. Doi ini tuker barang ke LG ya, which is itu satu orang lah ya.
Makanya LG sekarang yang punya barang banyak. Sebenarnya CC ya. Habis tuker ke LG, doi beli lagi ya, doi borong lagi doi. Ini guys ya. Mulai tanggal 4 Mei doi borong lagi. Tanggal 4 sampai sekarang. Nah, doi borong lagi, average-nya 858. Sekarang Supa di 840, guys. Jadi ya lumayan menarik ya, diskon ya. Jadi Supa in my opinion lumayan menarik karena harga sekarang di bawah harganya smart money-nya, guys. Gitu ya. Jadi CC bener net distribusi, tapi distribusinya itu karena tuker-tukeran barang dengan LG. Grup MTech itu identik dengan LG. LG, RF, YP biasanya ya. Jadi kalau Bukalapak ya RF itu biasanya juga dipakai Bukalapak, dipakai ini juga Supa juga dipakai SCMA ya. Kalau YP itu dulu ya, YP itu identik dengan SCMA, guys. Jadi in my opinion juga menarik ya supaya buat dikolek. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Ini masih kulit-kulitnya ya, belum didalami lebih dalam, bos. Jadi jangan buru-buru ambil, guys. Lanjut. Energi. Sekarang banyak saham yang menarik, yoi. Guys, yang belum follow TikTok saya, follow dulu, bos. Ya, yang belum follow IG saya, follow, guys. Yang pengen join komunitas, klik link di bio, guys. Saham lagi kurang ya. Tapi nggak lama ini rebound, guys. Saya cukup percaya diri, bos. Lanjut. Energi. Energi Jos gimana, guys? Kenapa energi, guys? Energi kita pernah trade ya. Bulan ini ya harusnya ya energi kita trade-nya, guys. Tapi profit tipis kayaknya, guys. Saya cek dulu ya di jurnal portfolio, guys. Cuan 4%-an ya, parah ya. Tapi untung kita jual, guys ya, nggak kena tekanan, guys. Energi ya, ini guys, saya kasih tunjuk, guys. Saya itu kalau ngupdate saya juga beli ya. Jadi kadang banyak saham potensial tapi nggak bisa dibeli karena kebanyakan porto, kadang gitu, guys. Ini ya. Bentar, guys, saya kasih tunjuk, guys. Energi, guys. Ya. Energi kita masuk tanggal 27 April ya. Tanggal 27 April, guys. Kita cek ya harga tanggal 27 April. Nah, ini, guys ya. 27 berapa ini, guys? Ya, 27 April. Gila, guys ya. Tanggal 27 April di 1720, guys ya, di harga-harga ini, guys. Gila, di harga bawah ya, nangkap pisau jatuh ini, guys. Energi ya, 27 April. Kemudian kita tanggal berapa ini, guys? 6 Mei itu sudah cuan 6%, guys. Tanggal 6 Mei mana, guys? Tanggal 6 Mei sudah cuan 6%, guys. Sayangnya kita nggak jual, guys ya. Kita lumayan tamak, guys ya, tanggal 6 Mei ini, guys. Nah, kita jualnya tuh. Bentar, guys. Nah, kita jualnya tanggal berapa ini, guys? Tanggal 7 Mei, guys. Jadi kita jualnya tanggal 7 besoknya ya. Besoknya kita jual ya. Kita amankan profit dulu, guys. Kalau kita ini nggak sampai jual di sini, guys ya, nggak tahu, malah minus dalam, guys ya. Nah, coba kita cek sekarang energi, guys.
Kita cek dulu energi. Dulu reason saya karena ada AK, ada ZP juga ya yang beli banyak guys. Mulai tanggal 6 April kita cek apakah AK masih punya barang atau sudah buang guys. Ah, ternyata doi mak sudah buang ya. Itu di grup komunitas yoi. Ternyata AK sudah buang guys ha. Dulu reason saya beli karena ada AK borong guys. Tapi sekarang AK sudah buang. Kemudian, nah kita cek dulu guys. Tanggal 22 Mei guys. Tanggal 22 Mei YU beli 14M guys. Nah biasanya Pak Bakri ini juga identik. Kalau YU ini sudah mulai borong guys ya. Biasanya saham ini mau aktif guys. Apakah YU ini YU baik atau YU tektokan ya, kita cek ya. AK tukeran sama RX masa guys. YU masih borong tanggal 25. Enggak borong-borong banget lah ya. Tanggal 26 YU beli II ya, II saya sudah bilang tadi II identik dengan Pak Bakri juga beli. Tanggal 29 RX. Yang jualan AK guys. AK tukeran sama RX, betul kah? Saya harus pastikan dulu guys. Energi guys. Oh iya guys ya, bener ya. Jadi RX itu tukeran sama AK guys ya. Ini guys, tukeran barang sama AK guys. AK ini distribusi. Bentar guys, bentar. Wah ini jurnal ini bahaya kalau kesebar ini. Kita cek ya. AK buangnya mulai kapan guys? Tapi kayaknya AK sudah mulai lama guys ya buangnya ini guys. Ini guys. Buang mulai 22 Mei sudah juga buang guys. In my opinion energi menarik karena ada YU sudah mulai buyback sama II sudah mulai beli. Tetapi belinya kurang banyak ya, in my opinion ya. Akumnya kurang banyak guys. Jadi saham ini buat jadikan watchlist oke lah ya. Buat dipantau oke lah saham ini guys. Lumayan menarik untuk dipantau guys. Tapi untuk dieksekusi nunggu konfirmasi lebih lanjut bos. Itu guys. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut guys. Guys sumpah guys, banyak akun-akun gak jelas guys. Laporkan aja guys. Oke guys, lanjut guys. Lanjut ya, sorry guys. Apa guys? MDKA, yo MDKA guys. Ya guys, MDKA. MDKA guys. Ya Allah, 2 hari ini kok turun terus ya. Pertama dan yang utama guys, MDKA guys. PD masih borong ya. Pertama dan yang utama PD ini masih borong. Ya izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. PD ini belum distribusi guys. Jadi emitennya itu masih borong terus guys, MDKA guys. Sampai kering barangnya, tapi kayak keringnya lama kayaknya guys. Saham ini kan gede, liquidity-nya gede guys. Ini 3 bulan terakhir, bahkan kalau catatan saya PD ini mulai Januari guys. Mulai November 2025 malah guys. Ini borong terus. Ya. Itu ya, barangnya itu triliunan guys. Kalian track sendirilah ya. Nah, kita secara short term ya, tanggal 22 Mei saham ini lock arah ya. Tanggal 22 Mei saham ini lock arah yang borong banyak ada YU 115M di 2674.
Astagfirullah, bentar guys. Jadi YU borong banyak 115 M, MG juga banyak dari 2500 2600 guys. Tanggal 22 Mei ini ya. Coba kita cek hari berikutnya ya, kita track beberapa hari terakhir aja. Tanggal 25 Mei. Tanggal 25 Mei YU borong lagi 135 M. Udah guys ya, sudah saya blokir guys, tetap bisa komen guys. Lumayan unik ini. YU borong lagi 135 M di 2800. Ya, tanggal 25. Tanggal 26 ya. 22, 25, 26 saham ini turun ya. Turun minus 4% guys. YU masih borong hampir 200 M. Bayangkan guys. Tanggal 29. Tanggal 29 YU nggak beraksi sama sekali ya. BD masih borong. Jadi YU belum buang guys. Pun kalau buang average-nya aja di berapa guys? Nih, average-nya YU di 2700 ya. Selama berapa hari ya? Tanggal 22 sampai 29 selama 4 hari ya. 4 hari jam buka maksudnya ya. Hampir 500 M ya, atau 1,6 juta lot di 2700-an. Sekarang MDKA di 2500. Jadi in my opinion MDKA juga menarik guys ya. Ini koreksi sehat. Mungkin koreksi karena harga emas tertekan ya. Tapi nggak lama harga emas akan naik lah ya. Per hari ini juga harga emas tertekan ya. Hari ini Senin ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Guys, kenapa guys kok banyak akun-akun kayak gini guys di akun saya guys? Lanjut guys. Yang belum follow TikTok saya, follow dulu bos. Ya, yang belum follow IG saya, follow guys. Yang pengen join komunitas, klik link di bio guys. Ada update saham potensial, update sentimen market ya. Ada free modul ya bos ya. Lanjut. TPIA guys. Coba kita cek ya TPIA kenapa kok saham ini junam ya. Yang lain pada naik ya, saham ini junam sendiri guys. Kenapa guys? Kira-kira guys. RX Broker MSCI. MSCI pokoknya asing guys. RX itu asing ya, bisa jadi guys. XL-nya itu siapa ya XL-nya ini guys? Buangnya lebih gede betul. Kemarin MG, XL, CC, KI, PD guys. Saya curiga guys. XL, CC, PD ini retail ya. Curiga ya saya. Meskipun belinya 200 M, 100 M guys. Coba kita cek TPIA guys. TPIA guys. MG ini bukan retail ya. MG ini kan zombie guys. Kita cek XL. Nah, XL belinya mana guys? Belinya dikit-dikit guys ya XL guys. Langsung cek aja ya brokernya guys. Nah ini guys. Banyak juga guys ya. Tapi yang lainnya 8.000, 7.000, 7.000. Yang gede-gede cuma berapa guys? 25.000, 25.000, 16.000, 14.000. Tapi juga gede lah ini ya. Ya ini ya gampang aja guys. Saham ini turun karena buangannya gede guys. DP 500M, RX 300M, AK 200M, 200M. Ya buangannya gede bos. Tapi ada yang nampungin guys ya. Broker-broker lokal guys. Yang nampungin broker-broker lokal ya. Apalagi MG guys. MG. Jadi kalau buat trade lumayan menarik guys ya. Buat high risk tapi ya. High risk tapi guys. Jadi kalau buangannya itu sudah volumenya sudah mulai berkurang. Volumenya
kok volumenya sampean guys. Kalau volume buangannya sudah mulai berkurang atau asingnya sudah mulai berkurang, buangannya berkurang, in my opinion menarik TPI ini guys. Karena itu MG guys. MG punya barang di 1900. Sekarang TPI di 1700. Ya. Jadi sekarang di 1700. Ya gimana guys ya? MG itu jarang kalah guys. Biasa bahas saham, coba bahas fundamental, nggak ada akun yang gituan, ada yang terganggu. Oh iya tak guys? Emang iya guys? Oh. Apakah itu orang nakal guys? Nggak tahu lah ya. Guys udah 1 jam guys ya. Oke guys, sudah 1 jam ya. Thank you guys, thank you sudah nonton guys ya. Yang belum follow TikTok saya follow guys, yang belum follow IG saya follow guys. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys ya. Oke guys, semoga besok IHSG hijau guys. Tetap slow guys. Oke guys, thank you. Assalamualaikum.